Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, thumma salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'd. Ketemu lagi dengan saya, Rijal Mahdi, dosen Bahasa dan Sastra Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita At-Tarjamah At-Tatbiqiyah yang diajarkan di jurusan Bahasa dan Sastra Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Mata kuliah terjemahan terapan ya. Kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik terkait dengan menerjemahkan jumlah ismiyah ya. Menerjemahkan jumlah ismiyah ke dalam bahasa Indonesia. Ada beberapa cara ya. Tapi sebelum kita membahas terkait dengan terjemahan ini, saya akan memberikan beberapa pemahaman umum yang sudah antum dan antuna fahami terkait dengan jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah itu adalah ada mubtada, ada khabar ya. Ada mubtada, ada khabar. Lawannya adalah jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah adalah yang jumlahnya atau kalimatnya diawali dengan kata kerja. Oke. Jumlah ismiyah ada mubtada, ada khabar. Itu yang perlu kita pahami ya. Ada mubtada, ada khabar. Ada subjek, ada predikat ya. Oke. Ada mubtada, ada khabar. Tapi khabar di dalam jumlah atau di dalam bahasa Arab ada beberapa cabang juga ya. Jadi khabar itu bisa bentuknya, khabarnya itu bentuknya mufrad, satu kata, atau khabar itu bisa juga jumlah ismiyah ya. Kemudian khabar itu juga jumlah fi'liyah, bisa juga dia jumlah fi'liyah, berupa jumlah fi'liyah. Atau khabar itu juga bisa berupa syibhil jumlah ya. Ini yang sudah kita pahami dalam pembelajaran nahwu misalnya ya. Jadi ada jumlah ismiyah itu adalah ada mubtada, ada khabar. Khabarnya itu bisa mufrad, tunggal, atau berbentuk jumlah ismiyah, atau berbentuk jumlah fi'liyah, atau berbentuk syibhil jumlah ya. Oke. Dari keempat ini ya, dari keempat jenis dari khabar ini kita akan coba bahas dan uraikan cara menerjemahkan semua pembahasan ini. Oke, yang pertama khabar mufrad ya, khabar mufrad ya. Oke, khabar mufrad itu juga bisa bentuknya nakirah, bisa juga bentuknya ma'rifah ya. Ada khabar mufrad bisa nakirah, bisa ma'rifah. Khabarnya itu ya. Khabarnya itu bisa nakirah, bisa ma'rifah. Contohnya, misalnya di dalam kalimat Muhammadun talibun. Muhammadun talibun ya. Muhammad itu mubtada, talib itu khabar, ya kan? Oke, talib itu nakirah sifatnya ya. Talib itu nakirah sifatnya. Tapi ada juga khabar yang khabar itu juga ada yang ma'rifah ya, juga ada yang ma'rifah. Khabar mufrad ini misalnya Abi Mustafa misalnya. Ayah saya ya titik-titik Mustafa ya. Oke, kita akan coba cara menerjemahkan khabar mufrad ini ya. Kalau khabar mufrad itu nakirah yang selama ini kita berikan dengan kata penggolong ya, kata penggolong orang atau kata penggolong buah-buahan atau biji-bijian, tetapi kata penggolong yang sesuai tentunya. Kalau sekarang ini kita tuliskan di dalam kalimat ini misalnya Muhammadun talibun ya, karena Muhammad itu adalah orang, berarti biasanya kita gunakan penggolong orang ya kan, seseorang, biasanya seperti itu ya. Biasanya kita terjemahkan Muhammadun talibun ya. Muhammad itu adalah seorang siswa. Biasanya kan seperti itu ya. Oke, ternyata ini tidak penting ya. Kalau seandainya kalimat itu sudah bisa kita pahami ya, Muhammad, seseorang itu siapa? Seseorang itu adalah ya Muhammad itu. Jadi kita tidak perlu lagi menerjemahkannya di dalam bahasa Indonesia, memberikan kata tambahan atau kata penggolong orang terkait dengan hal ini. Langsung saja Muhammad mahasiswa. Ya, tidak perlu lagi ada seseorang, karena seseorang itu sudah jelas siapa itu, Muhammad. Begitu ya. Begitu kalau khabar mufrad yang sifatnya nakirah. Oke, yang kedua khabar mufrad yang sifatnya ma'rifah. Contohnya Abi Mustafa, Abi Muhammad misalnya ya. Ada mubtada, ada khabar. Khabarnya ma'rifah, Mustafa. Mustafa itu kan orang, isim alam. Isim alam itu ma'rifah di dalam pembelajaran nahwu ya. Biasanya kita menggunakan di dalam bahasa Indonesia ketika kita menerjemahkan khabar mufrad ini, kita biasanya menambahkan ialah atau adalah ya.
Ternyata ialah atau adalah itu ketika kita lihat di dalam penggunaannya di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Melayu juga itu sangat digunakan, sangat terbatas sekali ya. Dan kalimat itu digunakan ialah atau adalah itu ketika menjelaskan kalimat yang sangat panjang. Itu baru adalah. Berarti terkait dengan keterangan tambahan ya. Lebih begitu ya. Adalah ini. Kalau kalimatnya panjang baru kita pakai ialah atau adalah. Kalau kalimatnya pendek, apalagi ini adalah kabarnya mufrad, bentuknya ma'rifah, ya, langsung saja kita tidak perlu lagi menambahkan kata keterangan atau penjelasan tadi, ya, baik itu menggunakan ialah atau adalah, ya, langsung saja, ayah saya Mustafa, ya, ayah saya Mustafa, begitu ya. Oke, ini terkait dengan khabar mufrad. Oke, khabar itu yang kedua bisa berbentuk jumlah ismiyah, ya, bisa berbentuk jumlah ismiyah. Oke, ada kalimat misalnya at-tullab dhahibuna ila qa'atil imtihan. Ya, at-tullab dhahibuna ila qa'atil imtihan. Ini adalah jumlah ismiyah, ya. Oke. Kata dhahibun itu mufrad sifatnya, ya, karena ini adalah kabarnya kabar mufrad, ya. Dan dia bukan fi'il, ya. Tentunya dia bukan fi'il. Oke. Kita bisa, dan ini karena dia bukan fi'il berarti ya, berarti dia tidak terikat dengan waktu. Dia tidak terikat dengan waktu, ya. Karena ini adalah isim fa'il, ya. Kita langsung terjemahkan saja artinya pergi, ya. Jadi kita tidak perlu menambahkan sedang pergi, akan pergi, tidak perlu. Kenapa? Karena isim fa'il di sini yang berada sebagai jumlah, posisinya sebagai jumlah ismiyah, sedang tidak terkait dengan waktu, baik itu masa lampau atau masa yang akan datang, ya. Misalnya kita terjemahkan di dalam kalimat ini, at-tullab dhahibuna ila qa'atil imtihan. Para mahasiswa itu pergi, langsung aja, pergi ke ruangan ujian misalnya, ya. Oke. Itu kalau jumlahnya ismiyah. Sekarang kalau khabarnya itu jumlah fi'liyah. Misalnya di dalam kalimat at-tullabu yadhhabuna ila qa'atil imtihan. Ya, ini kalimat yang sama tapi yang tadi bentuknya jumlahnya jumlah ismiyah, yang ini jumlahnya fi'liyah. Yadhhabuna berarti ya, kalimat ini adalah kalimat jumlah fi'liyah. Yadhhabuna itu berada di dalam posisi khabar, ya, dan khabarnya adalah khabar jumlah fi'liyah. Bagaimana kita menerjemahkannya? Satu yang perlu kita pahami adalah karena dia adalah kata kerja, yadhhabuna, ya, adalah kata kerja, berarti kata kerja itu ya berkaitan dengan waktu, ya. Kalau kata kerja ini adalah fi'ilnya adalah fi'il mudhari', maka kita bisa tambahkan sedang, akan, begitu ya. Sedang atau akan setelah kata kerja, ya, berarti menunjukkan kata ini atau kalimat ini sedang, ya, sedang atau akan. Tapi kalau kalimatnya jumlah fi'liyahnya ini adalah menggunakan fi'il madhi, berarti kita tambahkan telah atau sudah setelah kata kerja, ya. Jadi itu yang membedakannya, ya. Oke, at-tullab yadhhabuna ila qa'atil imtihan, ya. Para mahasiswa itu sedang pergi atau akan pergi ke ruangan ujian. Begitu terjemahannya kalau dia jumlah fi'liyah yang berupa fi'il mudhari'. Kalau misalnya at-tullab dhahabu ila qa'atil imtihan, para mahasiswa itu telah atau sudah pergi ke ruangan ujian. Begitu ya cara membedakan penerjemahan khabar jumlah fi'liyah di dalam sebuah kalimat. Yang perlu kita perhatikan itu adalah kata kerjanya. Kata kerjanya itu menggunakan mudhari'. Kalau mudhari' berarti sedang atau akan. Kita tambahkan seperti itu. Kalau seandainya kata kerjanya itu madhi, berarti telah atau sudah, ya, setelah kata kerja. Begitu caranya. Yang berikutnya adalah kalau khabar itu syibhul jumlah, ya, syibhul jumlah. Misalnya di dalam kalimat seperti ini, at-talibu fil fasl. At-talibu fil fasl, ya. Oke, fil fasl ini adalah syibhi jumlah, ya. Ada satu pemahaman yang perlu antum dan antuna ketahui. Syibhil jumlah itu sebenarnya, ya, antara mubtada dan khabar ini adalah, khabarnya adalah syibhil jumlah, sebenarnya ada
kata kerja yang disembunyikan atau kata kerja mustatir ya, yaitu misalnya dalam kalimat ini at-talibu yastaqirru fil fasl. Itu kalimat aslinya ya. Tapi kata kerja itu tidak dimunculkan karena dia syibhil jumlah. Oleh karena itu di dalam menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kita bisa menambahkan di dalam bahasa Indonesia dengan kata kerja juga ya, terletak atau berada atau terdapat dan lain-lain kata yang atau kata kerja yang sesuai ya. At-talibu fil fasl ya. Bisa kita terjemahkan siswa itu berada di kelas, begitu ya. Walaupun misalnya di dalam bahasa Arabnya karena ini syibil jumlah, dia tidak disebutkan ya, karena kata kerjanya mustatir. Di dalam bahasa Indonesia kita coba munculkan kata kerja ini agar kita bisa memahami teks dan bisa menerjemahkan teks ini ke dalam bahasa Indonesia yang benar dan yang baik. Demikian pembahasan ini terkait dengan menerjemahkan jumlah ismiyah ke dalam bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzamb. Fi amanillah.